Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alia Nurrahma, Zianing Farihani Sakila, Intan Ayu Nurvita, dan Vindi Lestari. Kami akan mempresentasikan mengenai etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Hakikat etika. Etika atau etikos merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Hakikat etika. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif, etika yang menerangkan tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati; etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia; etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis; etika sosial, etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Hakikat moral versus ilmu. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah. Ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan yang dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebenarnya, sejak pertumbuhannya, ilmu sudah terkait dengan moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Kopernikus mengajukan teorinya mengenai bumi yang berputar mengelilingi matahari, sementara agama menilai sebaliknya, maka timbullah interaksi antara moral yang berkonotasi metafisik. Dalam kurun waktu ini, para ilmuwan berjuang dalam menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah pertarungan itulah, ilmuwan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh keotonomian ilmu. Artinya kebebasan dalam melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Ketika ilmu dapat mengembangkan dirinya, yakni dari pengembangan konseptual yang bersifat kontemplatif disusun penerapan-penerapan konsep ilmiah ke masalah-masalah praktis, atau yang bersifat manipulatif, atau dengan perkataan lain dari konsep ilmiah yang bersifat abstrak menjelma dalam bentuk konkret bersama teknologi. Nah, disitulah konflik antara ilmu dan moral berlanjut. Aspek dan sifat moral dalam ilmu pengetahuan. 1. Moralitas versus legalitas dalam ilmu pengetahuan. Pemahaman tentang moralitas yang didistingsikan dengan legalitas ditemukan dalam filsafat moral Kant. Menurut pendapatnya, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang dipandang oleh Kant sebagai kewajiban. Adapun legalitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kesesuaian ini belum bernilai moral, sebab tidak didasari dorongan batin. Moralitas akan tercapai jika dalam menaati hukum bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah tersebut, melainkan karena menyadari bahwa taat pada hukum itu merupakan kewajiban. 2. Moralitas objektivistik versus relativistik dalam ilmu pengetahuan. Menurut Plato, pengetahuan maupun moral yang bersifat objektif itu sangat mungkin, meskipun tidak di dunia fisik. Ia mengemukakan adanya dunia, yaitu dunia fisik dan dunia ide. Bagi realisme Plato, dunia ide itu merupakan realitas yang sesungguhnya dan lebih nyata dibandingkan dengan dunia indrawi. Dalam bukunya, dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan yang ingin kita raih, dan untuk meraihnya itu melalui kegiatan yang kita lakukan. Dalam dunia intelektual, moralitas itu tampil dalam proses pencarian kebenaran. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, sejak runtuhnya Romawi pada abad ke-5 hingga Renaissance pada abad ke-15. Abad ini sering disebut sebagai abad kepercayaan,
Sepanjang zaman itu, sejarah pemikiran Barat dipengaruhi oleh kepercayaan yang kukuh akan kebenaran wahyu Kristiani. Dalam masa 1000 tahun lamanya, persoalan moralitas dan bahkan realitas ditempatkan dalam suatu kerangka berpikir yang lebih didasarkan pada kepercayaan dibandingkan penalaran. Jawaban atas persoalan moral yang lebih bersumber dari kepercayaan itu dipandang sebagai jawaban mutlak dan objektif. Abad pertengahan berakhir pada abad ke-15 yang disusul dengan bangkitnya ajaran, pandangan, dan budaya baru yang serba sekuler yang dikenal sebagai zaman Renaissance atau dalam bahasa Prancis berarti kelahiran kembali. Hal ini tentu saja berimplikasi pada persoalan moral, di mana moralitas modern kemudian lebih mendasarkan pada pertimbangan rasional. Dengan pendekatan rasional empiris, persoalan moral disikapi dengan lebih mengedepankan pertimbangan rasional, untung rugi, dengan menuju berbagai kenyataan empiris, realitas sosial, dan sebagainya. Konsekuensi dari kedua pendekatan tersebut, maka persoalan moral pun menjadi bersifat relativistik. Baik dan buruk menjadi sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti tergantung pada konteksnya, situasinya, latar belakangnya, pertimbangan yang digunakan, bahkan tidak mengherankan jika tergantung pada masing-masing individu. Kelemahan yang paling nyata dari pemikiran moralitas modern yaitu tidak adanya kepastian moral, tidak jelasnya standar moral, atau dapat juga berupa kaburnya nilai-nilai moral. 3. Sifat moral dalam perspektif objektivistik versus relativistik. Prinsip moral yang bersifat objektivistik universal yang dimaksudkan yaitu prinsip moral secara objektif dapat diterima oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, sikap atau sifat kejujuran, kemanusiaan, kemerdekaan, tanggung jawab, keikhlasan, ketulusan, persaudaraan, dan keadilan. Adapun prinsip moral yang bersifat relativistik kontekstual sifatnya tergantung atau sesuai dengan konteks. Misalnya tergantung pada konteks kebudayaan atau kultur, sehingga bersifat kultural. Demikian seterusnya, sifat relativistik kontekstual itu pengertiannya bisa berarti nasional, komunal, tradisional, situasional, kondisional, multikultural, atau bahkan individual. Sebagaimana dikenal dalam kajian tentang macam-macam norma, dikenal adanya 4 macam norma, salah satunya yaitu norma keagamaan. Norma ini lebih bersumber pada prinsip etis dan moral yang bersifat objektivistik universal. Adapun norma kesopanan itu bersumber pada prinsip etis dan moral yang bersifat relativistik kontekstual. Hakikat ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab, alama, yang artinya ialah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris, science. Hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang ada 4, yakni idealisme, empirisme, positivisme, dan praktisme. Idealisme, para penganut aliran idealisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan tidak lain merupakan gambaran subjektif tentang suatu kenyataan. Menurut mereka, pengetahuan tidak memberikan gambaran sebenarnya tentang kenyataan yang berada di luar pikiran manusia. Yang kedua ialah empirisme. Tentang asal-usul pengetahuan, para penganut aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Tentang hakikat pengetahuan, mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Seorang tokoh empirisme radikal ialah David Hume. Dia berpendapat bahwa ide-ide dapat dikembalikan kepada sensasi-sensasi ransang indera. Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Apa yang dialami, itulah pengetahuan. Yang ketiga ialah positivisme. Kalau idealisme dapat dianggap sebagai kelanjutan dari rasionalisme, maka hal positivisme merupakan sesuatu perpanjangan dari empirisme. Para penganut aliran ini menolak kenyataan di luar pengalaman. Mereka juga mengatakan bahwa kepercayaan yang berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan fakta. Dan yang terakhir ialah praktisme.
Tokoh-tokoh aliran ini antara lain William James, John Dewey, dan C.S. Peirce. Menurut aliran ini, hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisnya adalah bagi kehidupan. Pengetahuan adalah sarana bagi perbuatan. C.S. Peirce mengatakan bahwa yang penting adalah pengaruh sebuah ide atau pengetahuan bagi sebuah rencana lain. Nilai sebuah pengetahuan akan tergantung pada penerapannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat tersebut. Suatu pengetahuan itu benar bukan karena ia mencerminkan kenyataan objektif, melainkan karena ia bermanfaat bagi umum. Etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Etika itu sejajar artinya dengan moral, karena etika keilmuan merupakan etika yang normatif, yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam yang buruk, ke dalam perilaku keilmuannya. Di bidang ilmu dan moral, tidak lepas dari tanggung jawab aplikasi ilmu yang dikembangkan, bahwa ilmu itu harus diaplikasikan untuk hal-hal yang benar, bukan untuk merusak umat manusia. Hukum sebagai landasan etika moral ilmuwan haruslah dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem kenegaraan. Terlebih lagi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang ini, di saat semua orang bebas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tanpa memperhatikan etika moral keilmuan, melainkan hanya untuk mengedepankan finansial atau aspek lain untuk kepentingan pribadi semata. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.